Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Paguyuban Keluarga Besar Brambangan Gunungan Manyaran Wonogiri di Jakarta, Al-Mukarram Bapak Haji Pagino dan seluruh jajarannya. Juga yang kami hormati tuan rumah Bapak Mario beserta Ibu dan seluruh keluarga, sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang tidak saya sebutkan namanya tanpa mengurangi hormat dan takzim kami. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan irodah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka tabarukan ngalap barokah, menyelenggarakan acara halal bil halal yang biasa dilaksanakan setiap hari raya Idul Fitri setelah kita melaksanakan saum sebulan lamanya pada bulan Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah silaturahmi kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah.
serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Sebentar iklan dulu, nanti habis ini kopi ya Pak. Nah habis ini kopi ya, itu lengkap Pak. Alhamdulillah ini mbok karomah mbok istidrojah, ojo-ojo ndang lulu. Allah karim, alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini dengan izin Allah, dengan wasilah Bapak Mario, alhamdulillah saya bisa ikut kumpul-kumpul silaturahmi dengan keluarga besar Manyaran Wonogiri. Ini kehormatan yang luar biasa. Deg-degan aku Pak, deg-degan, keringetan, keringet dingin. Ya Allah ya Roh nikmat. Udah gitu diminta apa tadi Pak? Tausiah. Ya saya tidak ingin memberikan pengajaran, tidak ingin menggurui, ya apalagi ngajari bapak-bapak semua yang sudah berpengalaman tentunya. Alhamdulillah saya sekedar apa ya, ikut-ikut urun rembuk aja ya Pak Mario, urun rembuk aja ya, bukan pelajaran, bukan ngajari, bukan menggurui, tapi sekedar input aja ya. Input itu masukan ya. Harapan saya semoga input ini bisa dijadikan bahan proses berpikir, sehingga dengan proses berpikir itu nanti ada output yang positif. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, langsung saja ya kita hitung-hitung ngopi bareng Cak Warto ya Pak. Nggak usah pengajian, ngopi bareng Cak Warto gitu aja. Yes. Ngopi itu ya ngolah pikir. Ngopi ya kita ngolah pikir, memberikan input, saling memberi masukan. Halal bihalal ini identik dengan Idul Fitri. Id itu artinya hari raya. Fitri, fitroh itu awal ciptaan. Fitroh itu artinya. Jadi fitroh itu kata asal dari fatoro, itu ciptaan. Allati fatoron nasa alaiha gitu ya. Ya Allah menciptakan manusia di atas fitroh itu. Jadi Idul Fitri berarti berhari raya kembalinya kita kepada fitroh kita sebagai manusia, manusia yang fitroh. Jadi alhamdulillah insya Allah kalau lebaran, semua lebaran Pak, sing poso ya lebaran, sing ora poso ya lebaran. Cuman Idul Fitri apa tidak ya, ini yang harus dipertanyakan. Kalau lebaran kabeh lebaran, klambine anyar kabeh, cete di omahe dicet anyar kabeh, hidangane anyar kabeh, bojone ya kadang-kadang ono mosok anyar kabeh. Alhamdulillah wae lebaran. Saya hanya ingin memberikan masukan tentang itu ya Pak, hari raya. Mudah-mudahan silaturahmi kita siang hari ini dapat mengundang perkenan Allah untuk mencurahkan rezekinya yang melimpah. Ya, saya hanya ingin memberikan input sebuah doa. Saya pernah baca di Al-Quran itu ada doa yang langsung dijawab oleh Allah.
doa langsung dijawab oleh Allah di alam itu. Nanti bisa dilihat di surat Al-Maidah ayat 114. Nah, itu ada doa bunyinya begini Pak, mudah-mudahan insya Allah yang sudah hafal diamalkan, yang belum hafal nanti minta dituliskan sama yang sudah hafal. Gampang kok, ya ngaji itu nanti di rumah. Di sini kita ngopi-ngopi bareng. Ada doa bunyinya begini di surat Al-Maidah. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Pendek ya Bu nggih? Pendek ya Pak? Hafal pun nggih? Hafal nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wonogiri ora hafal. Wonogiri cikal bakale Masjid Demak. Kayune kok Wonogiri ya Pak. Hafal lah. Apa? Artinya begini, Allahumma ya Allah, Rabbana ya Tuhan kami, anzil alaina, turunkanlah untuk kami semua. Ini doa untuk bareng-bareng Pak, enggak doa egois sendiri enggak. Anzil alaina, turunkanlah untuk kami maidatan, hidangan. Alhamdulillah. Saya baru niat dari rumah Pak mau menyampaikan doa ini di sini udah siapin hidangan. Ini hidangan ya Allah ya. Mbuh carane ngombe pripun iki Pak. Wis anggere selera ketemu ngoten iki Pak. Jadi maidatan, hidangan. Ya Allah ya Rabb, turunkan kepada kami hidangan. Maidatan minas samai, dari langit. Hidangan kok dari langit coba. Untuk apa? Takunu lana, agar engkau jadikan untuk kami idan, hari raya. Untuk dijadikan id. Ya, kita ini udah sedang id. Nah, ini orang jalan ada nama Idul Fitri. Jadi hari raya untuk siapa? Min awalina, li awalina, untuk kami yang sekarang kumpul ini, karena ini saya yang berdoa. Kalau yang di Al-Quran zaman dulu, untuk kami semua ini, wa akhirana, dan untuk anak turun-turun kami nanti sampai terakhir. Wa ayatan minka, dan menjadi ayat, tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kekuatan minka dari kamu. Tanda kebesaran, keagungan dan kekuasaan dari kamu. Warzuqna, dan anugerahi rezeki kami ya Rabb. Wa anta khairur raziqin, dan engkau, nah kalau udah bilang engkau nggak ada depan, dan engkau khairur raziqin, dan yang sebaik-baik pemberi rizki. Ini doa. Dilanjutkan di ayat berikutnya 115. Qala Allahu ta'ala inni munazziluka ilaikum. Allah langsung menjawab. Allah berfirman, Allah Ta'ala berfirman, ini sesungguhnya aku Allah munazziluka akan menurunkan. Munazziluha, bukan munazziluha ya, munazziluha alaikum, aku akan turunkan rezeki dan hidangan itu untuk kalian semua. Insya Allah pulang dari masjid ini rezeki melingkar. Yang sedang bisnis nakul, yang dagangnya laris, yang pegawai negeri, pegawai swasta, tiap hari naik pangkat, tiap hari naik pensiun Pak. Tiap hari naik pangkat pensiun ya.
Alhamdulillah. Ini input ini keren. Saya tidak cerita zaman dulu. Kalau saya ceritakan zaman dulu, ini doa yang berdoa Nabi Isa alaihissalam untuk murid-muridnya yang namanya Hawariyun. Nanti pulang kita mau apa? Kita cuma bicara tentang Nabi Isa, bukan tentang menjadi Nabi Isa. Kalau kita cerita masa lalu, ya cerita. Nanti pulang dapatnya ya ceritanya Nabi Isa. Kalau kita ngaji cuma dengar ceritanya Nabi Muhammad, pulang ya cuma dapat cerita Nabi Muhammad. Nanti cerita ke anak itu cerita zaman dulu yang tidak mungkin kita hidup di zaman dulu. Nah, kita mau cerita Nabi Muhammad apa pengen jadi Nabi Muhammad, kan begitu. Kalau cerita tentang menjadi Nabi Muhammad, setidak-tidaknya kita termotivasi ingin melakukan sesuatu seperti apa yang dilakukan orang-orang soleh di masa lalu gitu. Jadi ini konteksnya saya tidak cerita pertama dulu, nanti itu malah cerita Nabi Isa. Tapi konteksnya doa ini untuk kita yang baru selesai beridul fitri apa? Nah, ini mulai ngolah pikir. Mulai ngolah pikir. Allahumma ya Allah Rabbana ya Tuhan kami, anzil alaina, turunkanlah untuk kami maidatan minas sama, hidangan dari langit. Untuk apa? Takun lana idan, supaya engkau jadikan aku berhari raya. Jadi orang yang berhari raya, orang yang ini adalah diawali dengan mendapat hidangan dari langit. Ini kelihatannya, lihat modelnya pantas nih. Pantas ini Pak. Orang yang berhari raya, orang yang telah dapat hidangan dari langit, kelihatannya model-modelnya pantas kabeh. Alhamdulillah. Panas-panas awan-awan betah menggoni aku. Rasanya kan menggoni aku kan mau ikut pulang gak enak, kadung diundang. Pak Mario rada bingung menek pulang kabeh sepiye. Kadung undang. Tapi kalau nggak dapat hidangan dari langit, nggak mungkin sabar begitu. Mungkin harus melok mulai. Nggih Bang nggih. Nah, enaknya cepet-cepet kondur nopo ngobrol dia kali ngopi. Biar ada kesepakatan Pak Mario ya. Nah, kalau enggak ada sampai di sini informasinya, tutup doa yang belum dahar-dahar ya kan. Ayo mau bagaimana? Lanjut. Udah. Yakin Pak. Ini layak nih mendapat hidangan dari langit. Cuman apa yang terlintas di benak kita ketika kita nggih monggo Pak. Hidangan dari langit, monggo silakan. Yang mau santai aja, santai, nggak usah terlalu apa yang ngaji itu santai lah. Jangan ngotot-ngotot ya, kita santai. Yang mau ngopi, monggo silakan ngopi. Yang suka rokokan, monggo rokokan. Saya bebas, saya suka ngerokok. Jadi ketika kita terlintas langit itu mesti yang kepikir lapisan-lapisan yang ada di atas gitu. Langit gitu. Bayang ini bumi, padahal langit ya orang apa ya, ada 7 lapisan. Jadi orang yang mendapat hidangan dari langit itu yang sudah melewati 7 lapisan, 7 tingkat. Nah, 7 tingkat itu ada dalam diri kita masing-masing, dan itu hanya bisa kita lalui ketika kita melakukan saum Ramadan kemarin. Lalu dirinya ada 7 Pak. Ada 7 potensi lahir, ada 7 potensi batin. Ini kalau kita bicara 7 lapisan langit. Karena langit ini kalau kita tembus nggak ada tingkat-tingkatannya, itu ya kosong aja. Jadi kita bicara langit dulu. Yang ada di diri kita 7.
Yang langit yang nggak kelihatan 7 itu potensi batin, ada 7. Karena potensi bensin itu sorotubane bangsa lembut, jisim halus disebut latif. Di Asmaul Husna itu ada latif, latif itu lembut, halus. Wong Jawa nyebut bangsa halus, jadi ning Indonesia diminane bangsa halus, Pak. Itulah potensi batin, makanya disebut latifah. Ada 7 jumlahnya. Jadi ada latifah namanya latifatul ruh. Kemudian ada latifatul kolbi, ada latifatul sirri, ada latifatul khofi, ada latifatul akhfa, ada latifatul nafsu natiko, ada latifatul kulu jasad. Ada 7, itu batin. Yang lahir, nah, yang lahir ini tadi langit, yang lahir gambaran unsur bumi. Ada 7 yang lahir. 1, 2 mata kita, mata, kemudian telinga, kemudian hidung, keempat mulut, kelima kaki, keenam tangan, ketujuh kelamin. Itu unsur buminya. Nah, ketujuh unsur bumi dan langit inilah yang kemarin Ramadan kita upayakan, kita bersihkan dengan saum sebulan itu. Dengan cara pengendalian hawa nafsu. Maka saum identik dengan tazkiyatun nafsi. Kita menjaga mata kita, kita menjaga telinga kita, kita menjaga hidung kita, kita menjaga lisan kita, kaki, tangan, perut. Kita jaga semua. Sehingga dengan menembus 7 lapis bumi dan 7 lapis langit, langit ini Allah perkenankan untuk mengambil maidatan minas sama. Itu nanti akan saya sederhanakan karena mungkin bapak-bapak, ibu udah berdiri dari tadi ya Pak, dari pagi mungkin. Nanti saya sederhanakan. Ya ini dulu sudah tembus 7 lapis langit, di sana disiapkan maidatan yang siap diturunkan. Jumlahnya ada 5. Ya, ada 5. Ada 5 itu. 5 itu 1 syahadat, 2 Islam. Makanya Idul Fitri itu diidentikan dengan suci. Sudah Islam karena sudah pernah syahadat di hadapan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu pernah kita lakukan itu. Syahadat. Setelah itu Islam. Kita dipindahkan ke alam rahim, sudah Islam. Artinya berserah diri, pasrah total kepada Allah. Alhamdulillah karena pasrahnya total, kafah, Islamnya kafah, dijamin oleh Allah. Alhamdulillah dulu di alam rahim digar gua garbone ibu mboten nate pusing. Nate pusing lho Pak. Mikir PLN mundak, mikir sembako naik, mboten enten Pak. Tenang, adem ayem, mergo napa pasrahe tenanan teng Gusti Allah. Pusing niku saniki. Arep bayar pajak kendaraan wangil saniki Pak. Wis nyiapno duit arep bayar mboten iso. Saniki iki. Lawuhe jembangan bayar pajak kendaraan iki kengken niku riyen. Pancoran riyen. Bayar denda. Aku yo ora rumangsa kok kena denda. Dendane ping 12. Wah, mbok 12 ping piro. Jadi nyabrang apa garis putih. Terus kena nanti progresif 80 kali 8. Berapa kendaraan ini 8 Pak. Nama saya semua. Wah, anakku gue duit ditolak. Harus ke Pancoran bayar dendana dulu, bayar progresifnya dulu, baru bisa. Pining juga kalau kita pikir, wes aku tak pasrah kalau Gusti Allah, aku ora duit ora tak bayar pajake, wong aku ini harus bayar pasti tombok.
Niku tenang Pak. Nembe winginan iki. Lah niku lak sakniki. Riyen waktu teng alam rahim, ayem awake dhewe mergo pasrahe tenanan teng Gusti Allah. Namanya Islam kata. Jadi pertama kita dapat hidangan dari langit itu berupa syahadat. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min durihim duriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Benar ya Rob, kami bersaksi la ilaha illa anta. Itulah syahadat dulu waktu di alam roh kita. Pindah ke alam rahim sudah Islam, ayam dijamin oleh Allah. Pun bar niki pun jeneng beres kok. Angger hidangan dari langit ini ada. Dua. Yang ketiga, hidangan dari langit itu berupa rahmat, kasih sayang. Makanya orang yang dapat hidangan dari langit, dia turun di muka bumi ini dalam rangka apa? Menebarkan cinta dan kasih sayang terhadap seluruh alam, terhadap seluruh makhluk Tuhan. Misi kita di sini adalah dalam rangka rahmatan lil. Nah rahmatan lil alamin itu kabeh hitungane ya. Wong alam niku enten sing mboten ketok, enten sing ketok. Jin-jin itu ke bangsa alam, malaikat bangsa alam. Roh-roh orang tua kita, saudara-saudara kita, dan itu juga alam. Doakan semua rahmatan lil alamin. Itu sudah dibekali kita. Rumongso mboten. Krasa mboten. Mau dibuktikan. Kula kali panjenengan sedaya niki saged kumpul niki dasare kasih sayang. Cak Warto yang lahir di Tuban, terlahir di muka bumi ini atas dasar cinta dan kasih sayang. Ceritanya bapak saya dan simbok saya itu sedang bermain berdua. Dia katakan Teletubbies. Berpeluk. Hah? Berpeluk. Enggak Pak. Teletubbies. Apa namanya itu? Anak muda itu Berpelukan. Jujur kula lan panjenengan sedaya niki hasil berpelukan apa jotos-jotosan? Halo? Berpelukan nggih? Mboten jenengan iki jawabnya senengan mana? Sepuh top ini. Berpelukan Mbak. Kenceng napa? Kenceng. Coba cek nomeng semangat kok. Mbae cek kenceng kok. Kalau nggak kenceng nggak enak. Nek mboten kene mrene, Mbak. Betul enak. Mboten nikmat ya. Tuh, Pak. Simbah. Niki dawuhe Simbah. Kita ini hasil berpelukan, saudara-saudara. Bukan hasil tonjok-tonjokan. Kita dalam dunia bukan untuk bertarung. Menebar cinta dan kasih sayang. Silaturahmi ini dasarnya rahmat. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayanglah semua yang ada di muka bumi. Kalian akan dikasih sayangi oleh yang ada di. Ini silaturahmi, ini halal bihalal. Boleh sama boleh. Saya dibolehkan duduk di depan sini. Bapak-bapak juga boleh. Kalau mau duduk di sini juga boleh sebetulnya. Jadi kita sama. Kita sama sebetulnya. Jadi monggo saya didudukkan di depan bukan berarti saya itu yang terbaik di antara bapak ibu. Belum tentu yang duduk di depan itu yang terbaik. Bu, ya, ibu besok tiang angon bebek. Angon bebek nanti, awi wong desa ngerti Pak, angon bebek. Angon bebek sing teng arep napa sing angon. Sing angon teng mburi nggih. Bebek teng arep. Mulya sing pundi? Mulya sing mburi ya. Bebek iso didol nggih Pak, sing mburi mboten nggih. Iya. Itu sudut pandang. Jadi ada perbedaan sudut
Pandamrut baik mulya sing teng ngarep. Mergo bebeke iso ngendhok, ndoke iso didol. Sing ning mburi sing angon ndoke ora. Nah, sudut pandang. Ya saya juga mungkin beda, Bapak Ibu beda. Boleh berbeda? Harus. Boleh berbeda? Harus. Aku seneng ini gitu aja nih karo mobil rupane enak. Aku nek diladeni malah enak. Oleh bahan. Ora usah mikir bareng yo Mario. Bedak konsep ini oleh bahan dari baik. Jadi berbeda boleh? Boleh. Itu hidangan dari langit. Tuh, tadi saya bilang saya tebak, Bapak pantas dapat di dalam. Bapak sudah dapat. Berbeda dengan saya kan? Tuh. Kenapa? Yang keempat setelah kasih sayang, perbedaan. Itu hidangan dari langit. Subhanalladzi khalaqa azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu ini berpasangan. Pasangan itu beda napa sami. Kita terlahir di alam dunia ini didasari dengan perbedaan. Bapak kula kali simbok kula niku beda, Pak. Lho, kula mboten saged bayangno nek bapak kula kali simbok kula niku padha. Anggar mungkin ya. Kok simbok kula padha kali bapak kula kira-kira pripun? Mboten sida dadi kula mau anggar karepe dhewe. Bapak kula kok padha kali simbok kula, nggih sami mawon cokot-cokotan paling. Dari unsur yang berbeda itulah kita terlahir di alam dunia sempurna karena berbeda. Maka dengan halal bihalal silaturahmi ini supaya apa? Kita lita'arofu saling mengenal bahwa kita memang beda sudut pandang, beda pemikiran, ya beda status, beda latar belakang. Suami dan istri itu berbeda. Suami jangan paksakan istri harus sama dengan suami. Istri jangan paksakan suami harus sama dengan istri. Itu beda. 4. Makanya dalam hidup ini satu, kita harus siap menerima perbedaan, memahami perbedaan, menghormati perbedaan. Ayem napa mboten kira-kira? Aja anggere beda dianggap musuh. Isine gelut tok, Pak. Ramadan kemarin itu kita bingung mikirin anak-anak kita itu. Geruduk, poso-poso, tawuran, Pak. Artinya bingung. Saya tetap mriki, kok nek mriko nggih. Tawuran, Pak. Angel ngandani, wong ngerti kandhani. Lah ya apa, Pak? Lah ya apa sing bocah gak tawuran? Mbah-mbahane, bapak-bapakne Ramadan janjian ngajak tawuran di lapangan banteng. Halo, enten Pak, enten nggih? Enten nggih? Ada, iki piye to? Wis tuwa kok gak tambah alim, gak tambah bijak, tuwek-tuwek aja tawuran lho coba. Aku ngenes maca kabare, Pak. Sing siji yo uga wis nganggo ngono kae kene yo. Ana kiai-kiyaine, ulama-ulamae, sesepuhe tokoh-tokohe janjian tawuran Ramadan, ya arek-arek anak-anake dhewe terus arep niru sapa? Nah, begini ini pentingnya silaturahmi supaya ta'aruf saling kenal, saling memahami. Sehingga kita bisa saling menghormati. Jangan minta dihormati. Hormatilah orang lain. Ini perlu halal bihalal. 4 ya. Orang-orang yang minta dihormati itu tandanya orang yang tidak terhormat. Buktinya minta. Loh kalau banyak hormatnya kasih hormat aja orang. Nggih. 4. Satu lagi. Saya belum sederhanakan ini dulu. Ini awake dhewe enten nggih, Pak. Ketok nggih. 1, 4. Yang kelima itu pelepasan. Apa
apapun yang kita usahakan di dunia ini, ya cepat atau lambat akan dilepas. Memang waktu terlahir tangan kita ngepel, bayi lahir tangannya ngepel ya Pak. Begitu terlahir alam dunia, melihat hijau lulune dunia, semua pengen dimiliki. Gitu kan? Wes duwe gaji 5 juta pengen 10 Pak. 10 pengen 20. Biyen kontrakan kos sak kamar wong loro ayem Pak. Pengen di omah, wis duwe omah dhewe, pengen di omah neh. Wis duwe omah neh. Pengen duwe omah neh. Nggih. Lemah ning dindi dituku. Dibebasin entek, laut ae dipager, Pak. Kok hari pun enten lho. Betul nang mriki lho, betul lho. Sono betul enten mriki betul enten lho. Laut dipager, Pak. Iku umpama enten kapling langit. Dituku nang mboten. Tapi ingatlah, cepat atau lambat apapun yang engkau miliki di dunia ini akan dilepas apa tidak. Tanya yang kenal muda saya, Pak Marel tahu, Pak Puji tahu, semua tahu. Cak Warto dulu mudanya nggak begitu Pak. Giginya gini, udah pada lepas lah. Terus muda saya dulu kemana? Barangkali Bapak ada yang ketemu di jalan. Muda saya udah lepas. Loh, oleh kebetulan Pak, nome wis lepas, untune lepas, kuwate wis lepas, bojoku lepas apa? Bojoku lepas Pak. Aku ini SDMB loh Pak. Anak saya bilang, ayah sekarang udah dapat titel baru, apa SDMB, apa itu? Status duda masih baru. Halo, bukan promosi, bukan. Lepas Pak. Makanya ketika bayi lahir ngepel, ingat orang meninggal dunia tangannya lepas gini Pak. Ada orang meninggal tangannya gini, saya ngedusi wedi loh. Pelepasan ini 5 hidangan dari langit, ini bisa kita dapatkan ketika orang saum Ramadannya benar. Ketika hawa nafsu tertekan, maka rohaniah akan muncul di permukaan, mampu menerobos 7 lapis langit, bisa menggapai hidangan dari lah. Ini kayak pantas kabeh nggih. Pantas nggih Pak. Alhamdulillah. Pantas modele Wonogiri. Wonogiri perjuangan Merdeka, Wonoyalas Giri gunung ya kan. Wis wong alasan munggah mudhun gunung ya. Ora kuat imane, wah gak mungkin. Pun nggih. Boleh saya sedikit menyederhanakan. Betul mana Pak? Betul kesuwen nih. Prit gitu ya. Priwitin aja. Aku kalau Cak Warto bebas Pak. Mari kita ngajak ngopi Pak Koko. Ngobrol-ngobrol aja, sharing nggak apa-apa, ngobrol. Saya biasa begini. Ini kan ajaran Al-Quran. Tiang sekue awake dhewe riyin, mbah-mbah riyin, niku mboten enten sing pinter ngaji, Pak. Jangankan kok mbah-mbah. Pak Marto dukun Korean niki ora sanggup kok. Mboten sanggup nggih. Korek kita akan dibacakan oleh Al-Mukarram Bapak Mario. Waktu yang paling besar. Wah, loro kabeh. Apalagi mbah kita, nenek moyang kita, nggak ada yang pinter ngaji. Tapi dongane mandi, kita begini ini berkat doa para orang tua kita. Nah, jangan lupakan orang tua itu. Dongane mandi, walaupun nganggo cara Jawa, nganggo mantra. Qul huwallahu ahad itu dirubah jadi qul husungsang. Ulhu geni, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ulhu sungsang raja iman. Kudungku malaikat Jibril tekanku inuntun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gedruping 7 karo mbayangno wajahe Siti Fatimah. Oh, situ kepengen.
Wedhus rezeki pengen wedhus sesuk iso wedhus. Pul husumsan. Tapi yang penting la ilaha illallahnya itu. Karena paham. Wong sakniki ndonga. Karepe nek ora Arab ora gelem amin, Pak. Padahal ana wong ngobrol basa Arab diaminin juga lho, orang ngobrol diaminin oleh cara Arab. Wong biyen mboten pinter ngaji. Inilah para dai dulu pada abad-abad 15. Ya, itu ada sebuah lembaga dakwah waktu itu yang dikasih nama Aulia Tis'ah itu. Wali Songo. Jujur Pak, kita orang Jawa tahu Islam dari Wali Songo. Mbah-mbah kita yang diceritakan Wali Songo. Bukan kayak orang sekarang. Mesti yang diceritakan Wali Songo. Nah, ada salah seorang anggota Wali Songo itu putra Bupati Tuban namanya Raden Masahid, yang kemudian jadi anggota Wali Songo. Bukan Raden Said ya. Nek Raden Said niku sing teng niku Matesih, Karanganyar. Niku Pangeran Sambernyowo. Putrane Danang Senojo nggih, Panembahan Senopati. Nah nek niki Raden Masahid putra Adipati Tuban. Sing dadi berandal Lokajaya. Dadi muridé Syekh Matum Ibrahim, masuk anggota Wali Songo. Dakwah Pak, adaptasi kali wong Jawa. Jadi kalau kita nggak menghargai Islam, nggak ikut nguling-nguling, nggak ikut jaga Islam Pak, sayang. Islam tidak mudah masuk di Jawa. 800 tahun baru masuk. Hindu masuk tidak diterima, Buddha masuk tidak diterima, Kristen masuk di Belanda dan Muslim, Portugis bahkan tidak diterima. Tapi Islam bisa diterima. Kenapa? Karena Islam ajarannya seiring dengan ajarannya orang Jawa. Islam bawa teori lewat bahasa Arab, Al-Quran dan hadis. Orang Jawa sudah mengamalkan. Dari Timur Tengah menawarkan qul huwallahu ahad, mbah-mbah kita pun yakin dengan adanya Gusti Kang Maha Tunggal. Belum bisa nyebut Allah, karena Allah dikenal setelah ada dai dari Arab. Gusti Kang Maha Tunggal itu sapa? Gusti Kang Akarya Jagat. Belum kenal Rabbul Alamin. Itu Gusti Kang Akarya Jagat itu ya Gusti Kang Murbaing Dumadi. Belum kenal innallaha ala kulli. Mantep Pak wong biyen niku. Nah, bahasa ini ya ini disederhanakan lewat budaya. Karena bicara hidangan, Kanjeng Sunan Kalijogo membuat sebuah hidangan itu dibuat setelah umat Islam melaksanakan Saum Ramadan. Ada hidangan makanan namanya kupat. Gue ini gawe kupat mbah Rabu kami. Boten ya? Kupat ya. Tapi habis. Banget tenan aku habis. Kupat itu dari janur Pak. Nek dari daun pisang namanya lontong. Nah itu saya nggak bahas janurnya lah. Saya singkat aja karena waktu nggih, ngapunten nggih Pak, bukan saya membatasi. Karena tadi saya dibisikin Pak Mario paling lama 40 menit Pak. Mbuh hitungannya 1 menit piro mbuh iki kok ana hitungane bareng. Dalem? Ngoten nggih. Oh ngoten nggih. Kulo ini mboten biasa soalnya. Wis pokoke sampe naik mawon nggih. Larep-larep yo leren mboten mawon. Nek dihitung-hitung menitnya terus aku melong itu 1 menit piro aku yo ngono. Kamu ini mesti paling lama 40 menit. Jadi kupat Pak, saya singkat aja. Kenapa kupat? Ya bukan Ramadan loh. Bar poso ada hadis mengatakan man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wong ingkang saum ning bulan Ramadan atas dasar iman dan ihtisaban, penuh dengan perhitungan, bukan hanya semata-mata pahala. Wong pahalane ora ngerti. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Gusti Allah ngapura kabeh dosa-dosane sing wis kelewat. Nah, kula digawekno hidangan dari langit. Itu maghfirah itu hidangan dari langit, munculnya kasih sayang. Dibentuk kupat. Apa
Apa kok kupat? Ngaku lepat. Inilah kesadaran tertinggi yang kita dapatkan jangan dari langit. Ketika orang kembali berposo, nafsune diteken, kesadaran muncul. Nek ngono aku ini menungso sing lumuh, lemah, doib, mahalul khotok, wanisan, tempat lupa, tempatnya salah. Biasanya ngaku ini bener terus, berposo nih lho Pak, riyoyo gir, golek wong bener angel. Golek wong bener angel. Yang udah sowan ke yang sepuh, mohon maaf saya doyah wong tuwa iki sing akeh gampang ngomel gampang ngene. Lha sing bener sing ndi? Kabeh ngaku lepat. Nggih napa mboten? Terus apa konsekuensinya setelah ngaku lepat? Ada 4 laku. Laku papat. Bar poso lebaran. Nah, ini sing lebaran umum. Sing ora poso ya melo lebaran. Wong sing poso lebaran udah selesai, udah nggak ada puasa, nggak boleh puasa karena sedang Idul Fitri. Lebaran, wis lebar posone. Nah, ini kadang juga bingung nih juga. Sing kene sing poso, sing kono sing 5 dina lebaran. Sing wis ora apa-apa wong sing ora poso ya do lebaran. Gitu aja kok repot. Lebaran nggih. Wis ora poso. Bar lebaran nggih, itu ada yang namanya luberan. Bar poso luberan. Dulur-dulur yang punya rezeki, ingat saudara-saudara kita yang perlu bantuan, bayar zakat. Wis lebar posone bayar zakat. Dikeluarkan zakat itu batas akhirnya sebelum khotib Idul Fitri naik mimbar. Kalau sudah tidak ada zakat. Lebar. Bar apa? Leburan ya Pak. Siji leburan, do njaluk ngapura. Lebur dosa, kabeh ngaku lepat, ngaku pat, leburan. Apa? Lebaran, kemudian lebaran, yang ketiga leburan. Habis sholat Idul Fitri, kunjung keliling saling maaf mema. Inilah hal biasa. Udah. Karena apa? Sadar manusia tempatnya salah. Bar leburan, saiki kari yang keempat. Laburan. Itu konsekuensi orang yang sudah ngaku lepas. Laburan itu kalau di kampung saya di Tuban sebetulnya cete sape Pak. Jane yono sing salah tapi kadang sape tapi dilabur. Jadi kalau ngelabur dulu di kampung saya pakai injet. Injet itu kapur terus pakai manggare klopo niku diketok terus tangki kuas. Artinya menghiasi diri. Setelah dibersihkan di bulan Ramadan, sekarang dihias. Mari kita hiasi diri kita dengan amal-amal kebaikan. Itu wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamkuha. Iringi keburukan-keburukanmu yang masa lalu dengan segala kebaikan-kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan yang lalu. Nah, makanya dengan hari raya Idul Fitri kita saling memaafkan, kemudian kita sekarang saling menghalalkan. Jadi jangan ada lagi dengki, jangan ada lagi dendam, jangan lagi adu, kita saling memaafkan. Insya Allah itu hidangan dari langit, namanya kupat. Nah, setelah dihiasi, ayo kita bersiap baik terhadap siapa saja yang kita jumpai. Ya, seperti yang diajarkan oleh Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Berbuat baiklah kamu seperti Allah berbuat baik sama kamu. Halo, Bu, Allah baik sama kita. Baiknya gimana? Sangat baik. Kita berbuat baik, Allah baik nggak sama kita? Kita berbuat baik, Allah baik. Kita berbuat nggak baik, Allah baik juga. Kita kalau orang lain berbuat sama baik sama kita
baik. Kalau orang lain berbuat baik sama kita, berbuat jelek sama kita, kita juga podo eleke no. Halo. Ini halal bihalal kan. Jangan ikut-ikutan jelek, udah ketahuan dia orang jelek, kita ikut jelek. Allah itu maha baik, takdirnya nggak pernah salah. Kita baik, Allah baik, kita nggak baik, Allah tetap baik. Yang iman Allah baik, yang kafir Allah baikin apa tidak? Kadang-kadang luwih sugih kalau awake dhewe. Gitu? Nah, kita mestinya begitu. Wa aksin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu seperti Allah telah berbuat baik sama kamu. Orang-orang yang nggak baik sama kita, Pak, kalau kita baikin nanti ketemu malu. Jangan diomongin orang, digibah orang, jangan nesu. Jangan didolimi orang, jangan marah. Berdoa. Kalau berdoa itu lebih bisa diharapkan daripada kita ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel. Masalah nggak rampung. Bisa jadi orang yang tidak baik sama kita sengaja didatangkan oleh Allah, satu untuk menguji kita, kedua memberikan kunci terkabulnya doa. Kita tuh doa kadang cuma tahu gemboknya tok. Makanya ada hadis namanya dakwatul zumadlumi mustajabatun walau karena kafiron. Doanya orang yang didolimi itu mustajab walaupun dia itu orang kafir. Makanya pas didolimi, nah Allah mengasih kunci dongo Pak. Ya Allah aku didolimi Pak. Sesuk anakku arep mlebu kuliah nanti duwe ya Allah. Dongo ngono Pak, pas didolimi orang. Jangan didolimi orang dongo apa ngamuk? Ibu nek didolimi tanggo kancane ngamuk napa dongo? Iku lho sing marano. Ajarannya sampai keren. Ini hidangan dari langit. Memang bertentangan dengan hawa nafsu kita, makanya Ramadan juga suruh kendalikan hawa nafsu, dilatih kita. Nah, sekarang udah, ayo kita terus berbuat baik kepada siapapun. Orang baik malu. Kemudian nanti biasanya kalau tengkuban, ini kok sok dicantol-cantol teng dhuwur pintu ngoten Pak. Yang nggo syarat apa pelajaran, upat sebelahnya mesti enten lepet. Lepet niku mboten saka beras. Tapi ketan, yo beras ini beras ketan nggih. Nek kupat beras biasa, nek lepet beras ketan. Ya kan? Makanya kalau kupat dibelah warnanya putih, bar poso, dosane silang. Nek wis kari ayo api-apian kabeh, api-apian aten, carane kudu mangan lepet, nganten lepete mboten. Kusune ngangge lepet. Lepet saka ketan. Ditilep pet sing rapet sing wis yo wis, aja diukrek-ukrek terus, nggak malah nambahi itu. Kita nggak akan kembali ke masa lalu. Ayo ke depan lebih baik kita. Ditilep sing rapet udah, aja dieling-eling wis kelewat. Basi udah, ke depan kita bangun yang lebih baik. Lepet tujuannya apa? Ditilep sing rapet supaya apa? Ben tambah raket untuk menjalin keraketan, ben tambah akrab. Iki lho perlu silaturahmi halal bihalal. Gitu betul. Tujuannya ben rukun toh, sayuk rukun guyub nggih. Ben tambah raket, keraketan. Ya, jadi kupat kali lepet. Ini yang disederhanakan oleh Sunan Kalijogo. Ini semua hidangan dari langit. Barangkali cekap nggih, Pak. Cekap nggih. Nggih, Kak. Kalau terus Mbah Haji lho. Mbah Haji nggih. Ngoten. Demikian barangkali sedikit input atau masukan dari kami, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina wali auladina wali masyayikhina wali ikhwanina wali jironina wali asatidina wali talamidina wali talamizatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati rabbikfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana iddal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.